Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk minggu ketiga sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dalam tugas pelayanannya, terutama dalam penginjilannya, Paulus sangat sering, sangat menderita, disiksa, dipenjarakan, difitnah, bahkan akan dibunuh. Namun, kita tahu juga, dia tidak pernah surut, tidak pernah putus asa, tetapi justru semakin disiksa, semangatnya semakin berkobar. Lalu pertanyaannya, bagaimana itu bisa? Apa resepnya? Saudaraku, ternyata dari perikop hari ini dan dari hampir seluruh surat Korintus ini, resepnya adalah dia melihat dari hasil akhir. Sehingga seluruh perjalanannya, pelayanannya, penginjilannya berorientasi ke hasil akhir. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia alami, semuanya adalah karena dan untuk hasil akhir. Kita masih ingat, masih tahu tentang nama Stephen Covey, penulis terkenal di abad lampau. Dalam bukunya yang terkenal itu The Seven Habits, dia mengatakan bahwa kebiasaan yang harus kita biasakan agar hidup sukses adalah memulai dengan tujuan akhir. Beliau mengatakan, Anda menciptakan segalanya 2 kali. Pertama-tama, Anda membayangkan hasil yang Anda inginkan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapainya. Lalu Anda melaksanakannya. Mulailah setiap hari dengan menegaskan kembali nilai-nilai dan tujuan Anda. Dan itu akan membuat Anda melakukan setiap tindakan sepanjang hari untuk mencapai tujuan tersebut. Itu kata Stephen Covey. Lalu, apakah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Paulus? Itu jugalah yang harus menjadi tujuan hidup setiap orang percaya. Itulah yang dia sebut di ayat 6, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan. Apa itu? Itu yang Paulus katakan di ayat 1. Bahwa jika kemah tubuh yang fana ini dibongkar, artinya bila kita sudah meninggal, Tuhan telah menyediakan bagi orang percaya sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yaitu kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dari segala penderitaan kita, yang jauh lebih mulia dari segala sesuatu yang pernah kita miliki dan nikmati dalam hidup ini. Itulah anugerah hidup kekal yang hanya bisa kita terima bila kita memiliki iman yang menyelamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus selama kita masih hidup. Karena di ayat 10, Paulus mengatakan bahwa kelak ketika semuanya berakhir akan ada pengadilan. Semua yang pernah hidup akan diminta pertanggungjawaban, dan yang menjadi hakim tunggal di sana adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang akan melihat siapa yang percaya kepadanya. Itulah
yang akan menerima kemuliaan yang tak bertara itu. Karena itulah saudaraku, pertanyaan yang harus kita jawab hari ini adalah, kemanakah sasaran hidupmu? Apakah tujuan akhir hidupmu? Mau kita bawa kemana hidup ini? Itulah pertanyaan dari buku NDHKBP nomor 528 itu. Tu dia ho dung mate ho. Sebelum kita meninggal, selagi kita masih hidup, mau kemanakah kita? Dan apakah jawab kita? Sudahkah kita menetapkannya? Mari saudaraku, mari mengikut, meneladani Paulus, mengambil keputusan bahwa sasaran hidupku adalah hidup kekal, kemuliaan kekal bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas akan menetapkan upaya, menetapkan aksi yang harus dia lakukan, lalu bertekad dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya hingga tiba di tujuan akhir. Seperti dikatakan oleh Stephen Covey tadi, bila kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas dan yang pasti, maka kita akan mengerahkan segala daya, segala dana, segala upaya, segala potensi kita untuk mencapainya. Kita akan mau all out untuk tujuan akhir itu. Tetapi saudaraku, itu tidak semudah mengatakannya. Karena untuk semuanya itu, kita harus menjalani apa yang kita sebut sebagai proses. Harus melewati waktu, melewati kondisi, melewati banyak hal-hal lain. Dan itu bisa cepat, tetapi mungkin lambat sekali yang membuat kita bosan, boring, atau mungkin tidak sabar, lalu kita berhenti, tidak sampai di tujuan. Itu bisa saja, proses itu bisa saja mudah, banyak kesuksesan, banyak kemudahan. Tetapi bisa saja, dan ini yang paling sering terjadi adalah, proses itu penuh pergumulan, penuh tantangan, rintangan, bahkan mungkin sering seperti khotbah minggu depan. Kita akan diterjang badai yang bisa membuat kita terhuyung-huyung, kehabisan akal, putus asa. Masih kita ingat datangnya Krismon beberapa puluh tahun yang lalu, terutama yang paling belakangan, datangnya pandemi COVID-19 yang lalu. Virus yang tidak kasat mata itu membuat tidak sedikit orang kehilangan akal dan tenggelam. Saudaraku, itulah yang dialami oleh Paulus. Ketika dia sudah memiliki tujuan hidup yang jelas dan pasti, dia mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus di jalan Damaskus, dia diutus menjadi pemberita Injil agar sama seperti Paulus, semua orang di dunia memiliki tujuan hidup, yaitu kemuliaan hidup kekal itu. Karena itulah dia mau mengerahkan semua potensinya. Dia mau bekerja all out untuk itu. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Dalam kesungguhannya itu, Paulus juga harus mengalami proses lain. Dan yang paling sering dia alami dalam proses itu adalah dia dihambat, dia disiksa, dia dihina, dia difitnah, ditolak, bahkan sering akan dibunuh. Tetapi karena Paulus sudah memiliki tujuan hidup yang jelas dan yang pasti, dia mampu menghadapi semua proses yang menyakitkan itu. Saudara-saudaraku, ingatlah, proses adalah pembentukan. Sama seperti tanah liat yang harus menjalani proses yang panjang. Harus diinjak-injak, dipukul, kemudian dibakar. Sangat-sangat menyakitkan memang. Tetapi lihat hasilnya, yaitu keramik, karya seni yang indah dan bernilai tinggi. Sama seperti emas. Dalam prosesnya harus melalui proses pembakaran hingga ribuan derajat. Hasilnya adalah emas yang semakin murni. Semakin berat prosesnya, semakin tinggi nilainya. Karena itulah ada ungkapan yang mengatakan hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jika kita mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mendapat hasil yang gemilang. Tetapi saudara-saudaraku,
Banyak orang yang tidak suka dengan proses itu. Banyak yang tidak tahan, lalu mereka mengambil jalan pintas. Atau ada pula orang yang merasa tidak pasti, merasa ragu-ragu apakah nanti penderitaannya dalam proses itu bisa setimpal dengan hasil akhir yang akan diperolehnya. Karena ragu-ragu lalu mereka berhenti, putus asa. Tetapi Paulus tidak. Justru ketika proses itu semakin berat, dia justru semakin berkobar. Mengapa? Ini yang perlu saudaraku, yaitu karena dia memiliki iman. Itu yang dikatakan di ayat 7, juga di pasal 4 ayat 13. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena percaya. Dan kita tahu di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang dia katakan di ayat 7. Bahwa dia, Paulus, masih hidup di dunia, belum melihat hasil akhir kemuliaan kekal itu. Tetapi, walau belum melihat dengan mata badaninya, mata imannya memberi dia kepastian. Bila dia setia dalam proses itu, maka dia pasti akan menerima hasil akhir itu, yaitu kemuliaan kekal bersama Tuhan Yesus itu. Sehingga di pasal 4 ayat 18, dia katakan, fokusnya bukan pada apa yang kelihatan oleh mata, yaitu proses yang berat itu, tetapi dia hanya memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu hasil akhir kemuliaan kekal itu. Fokusnya adalah hasil akhir itu. Itulah iman. Dan imannya membuat Paulus tidak ragu sedikit pun tentang hasil akhir itu. Dan kepastian itu membuat dia bukan hanya tegar menjalani proses itu, tetapi juga semakin bersemangat, semakin berkobar memberitakan Injil. Itu membuat dia tidak pernah tawar hati atau putus asa, tetapi tetap tabah, tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Di ayat 9 hingga ayat 10 Paulus katakan, karena dia tahu akan ada hari penghakiman. Dan di sana kelak dia akan dihakimi dengan kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Maka walaupun harus menjalani proses yang menyakitkan itu, Paulus tetap berusaha menjaga dirinya agar tetap berkenaan kepada Tuhan. Artinya, kondisi yang menyakitkan pun tidak memperbolehkan kita untuk hidup sembarangan. Tidak ada deal-deal politik, tidak ada kompromi, tidak ada bersikap bunglon. Justru di keadaan penderitaan karena proses itulah, kita justru harus semakin menampakkan hidup yang sesuai dengan buah iman. Hidup yang berkenan bagi Tuhan. Yaitu kesetiaan, loyalitas penuh kepada Kristus. Itulah yang kita sebut setia sampai akhir. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hanya orang-orang seperti itulah yang lolos dari penghakiman itu dan kemudian akan menerima hasil akhir, yaitu kemuliaan kekal itu. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, setelah mendengar uraian tadi, saya kira kita sudah tahu apa pesan firman ini, apa yang harus kita lakukan sekarang. Pertama, setiap orang percaya harus memiliki tujuan hidup. Seperti sudah saya singgung tadi, setiap saat kita harus ingat pertanyaan dari buku ND HKBP tadi. Tu dia ho, dung mate ho. Karena kelak apa yang kita miliki sekarang akan binasa, akan lenyap. Lalu kemanakah tujuan hidupmu setelah kita meninggal? Tujuan hidup kita, saudaraku, adalah kemuliaan kekal bersama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, mari kita arahkan ke sana. Semua daya, dana kita, potensi kita, waktu yang kita miliki, mari kita gunakan untuk mencapai kemuliaan kekal itu. Dan sebelum sampai ke sana,
Ingat, kita akan menjalani proses karena kita masih di dunia ini. Dan sangat sering proses itu menyakitkan. Mungkin taruhannya adalah nyawa. Tetapi ketika kita sudah memiliki tujuan hidup yang pasti, maka bagaimana menyakitkan pun, bagaimanapun sakitnya proses itu, kita akan tetap kokoh. Bahkan akan tetap semakin bersemangat. Tetapi saudaraku, tidak sedikit orang yang tidak mau. Tidak sedikit orang yang bosan. Tidak sedikit orang yang tidak sabar menjalani proses itu. Dan kata ahli-ahli, itulah masalah banyak orang sekarang, terutama anak-anak generasi milenial dan generasi berikutnya. Mereka sangat mengandalkan hasil teknologi yang super hebat ini. Ahli itu mengatakan mereka ini lebih suka hasil ketimbang proses. Mereka lebih suka menikmati hasil tanpa mau terlibat, tanpa mau melihat, tanpa mau menjalani prosesnya itu. Alasan mereka terutama demi efisiensi, demi efektivitas. Sehingga apa akibatnya? Banyak orang menjadi hidup dengan sangat pragmatis, memiliki mental menerabas, mengambil jalan pintas. Lalu motto mereka adalah, bila bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Bila bisa mudah mendapat hasil, untuk apa menjalani proses? Untuk itulah saudaraku diperlukan iman. Iman yang memampukan kita melihat dengan mata iman, yaitu hasil akhir yang belum kelihatan itu. Itulah yang memastikan bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Maaf, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Ketika kita setia, ketika kita tekun, hidup tetap berkenan pada Tuhan Yesus, pasti kita akan menerima kemuliaan kekal itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bila kita memiliki kepastian akan keselamatan, yaitu kemuliaan kekal oleh iman percaya kita dan oleh buah-buah iman kita, maka kita akan tetap tabah, tidak tawar hati. Tetapi kita justru akan semakin bersemangat menjalankan iman kita. Bersemangat mencapai sasaran hidup kita walau menghadapi ragam kesakitan dalam proses itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya jangan ada dari kami yang belum memiliki kepastian akan tujuan hidupnya. Tetapi kami semua sudah percaya bahwa tujuan hidup kami adalah kemuliaan kekal bersama Tuhan Yesus. Dengan itulah kami akan tetap bersemangat untuk mencapainya, walau kami harus melalui proses yang menyakitkan. Tetapi justru disitulah iman kami semakin didewasakan, sehingga kami semua mau menjalani proses hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah hamba-hambamu calon-calon misionaris AKBP yang akan diberangkatkan ke Afrika. Perlengkapilah mereka, berilah kuasa-Mu, sehingga melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di Afrika. Kami memohon juga kobarkan dan berkatilah semua usaha penginjilan yang dilakukan gereja-Mu dimanapun. Karena memberitakan Injil itu adalah kewajiban, adalah tugas utama kami sebagai orang percaya di dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan semua hamba-Mu dimanapun, agar mereka semakin berhikmat melayani umat-Mu di zaman disrupsi ini. Kuatkanlah gereja-Mu menghadapi segala bentuk tantangan maupun hambatan. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami serta pemimpin-pemimpin kami, terutama dalam transisi kepemimpinan bangsa ini. Lancarkanlah dan biarlah bangsa ini tetap solid dalam kesatuan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Allah yang agung dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.